Hadiah awal tahun baru bagi Amerika, ada seorang lone wolf, teroris tunggal menghajar dengan brutal kerumunan orang di negara bagian New Orleans. Kita semua tahu setelah serangan teroris di Christmas Market di Jerman beberapa minggu lalu, maka serangan serupa dengan ideologi serupa melakukan serangan dengan pola yang sama, menabrakkan mobilnya ke kerumunan massa yang sedang berkumpul. Terjadi lagi. Yang di Jerman adalah kegiatan sebelum Natal di pasar rakyat, yang di Amerika di acara tahun baru. Di Jerman keesokan harinya kelompok warga Jerman keturunan berdemo meminta Jerman menegakkan syariat versi mereka yang menimbulkan kemarahan dunia, yang bukannya simpati pada korban aksi teroris malah berdemo seakan mendukung perbuatan membunuh sesama umat manusia yang berbeda agama tadi. Tidak masalah. Aksi berjalan brutal sehingga polisi Jerman turun tangan menangkap gerakan aksi sekitar 1.000 orang seperti dalam video ini. Germany has been shaken by an Islamist rally held in Hamburg that has sparked outrage across the country. Organized by the group Muslim Interactive, over 1,000 people gathered, openly calling for the establishment of a caliphate and the introduction of Sharia law in Germany. Kita ke Amerika sekarang. Ideologinya sama namun niatnya sedang diselidiki. Yang jelas perbuatan ini dilakukan oleh seorang veteran Angkatan Darat Amerika Serikat dengan bendera ISIS di truknya, menabrakkan massa di New Orleans dan menewaskan 15 orang serta mencederai lebih dari 35 orang. Dengan bendera ISIS di truknya, dia berbelok di sekitar penghalang sementara dan menabrak French Quarter yang ramai di New Orleans pada hari tahun baru. Serangan ini menewaskan banyak orang yang diyakini oleh pengamat intelijen pasti ada bantuan orang lain. Tersangka yang diidentifikasi sebagai Samsudin Jabbar, berusia 42 tahun, warga negara Amerika asal Texas yang pernah bertugas di Afghanistan, yang akhirnya dia tewas dalam baku tembak dengan polisi setelah menabrak massa tersebut. Tersangka membuat serangkaian rekaman video sebelum serangan Rabu yang menyatakan bahwa dia bergabung dengan ISIS. Serangan tersebut tepat sebelum pertandingan American Football di Sugar Bowl antara Notre Dame University dan Georgia University yang ditunda selama 24 jam hingga Kamis malam nanti. Yang menarik lagi, kota ini juga akan menjadi tuan rumah NFL final Super Bowl pada 9 Februari 2025. FBI menemukan senjata dan bahan peledak di dalam kendaraan serta 2 alat peledak ditemukan di French Quarter yang kemudian berhasil diamankan. Dalam CCTV, video pengawasan memperlihatkan 3 pria dan seorang wanita sedang memasang alat peledak rakitan di French Quarter tersebut. Kemudian penyidik menemukan tulisan tersangka yang diyakini FBI mendukung pandangan bahwa serangan kendaraan ini diilhami oleh ISIS. ISIS adalah kelompok militan Sunni Muslim yang pernah melakukan teror terhadap jutaan orang di Irak dan Suriah hingga kelompok tersebut runtuh setelah kampanye militer berkelanjutan koalisi pimpinan Amerika tersebut. Catatan publik menunjukkan Jabbar bekerja di real estate di Houston. Dia lahir dan besar di Beaumont, sebuah kota sekitar 130 km sebelah timur Houston. Dia juga menghabiskan 13 tahun di militer Amerika sebagai spesialis sumber daya manusia. Jabbar berada di Angkatan Darat reguler dari Maret 2007 hingga Juli 2020, pernah menjalankan misi ke Afghanistan dari Februari 2009 hingga Januari 2010 yang memegang pangkat sersan staff di akhir dinasnya. Sekarang, adakah serangan tersebut bagian dari masyarakat yang ingin menggulingkan ideologi Amerika diganti dengan ideologi baru? Namun Trump berencana akan mengusir 13 juta manusia penduduk ilegal, sehingga dengan pengusiran tersebut rencana kelompok garis keras itu sulit terjadi. Mungkinkah begitu? Presiden terpilih Amerika menghubungkan insiden tersebut dengan migrasi ilegal yang menyebabkan tingkat kejahatan Amerika menjadi tinggi dan adanya ideologi asing yang menyusup melalui migrasi ilegal ini. Selain serangan truk yang menabrak kerumunan di Las Vegas, terjadi juga serangan ledakan sebuah Tesla Cybertruck di dekat Trump International Hotel milik Donald Trump di Las Vegas. Diduga ada kemungkinan ada hubungannya juga dengan serangan di New Orleans. Kejadiannya hanya beda berapa jam dengan New Orleans, yaitu pada hari Rabu malam, sebuah Tesla Cybertruck meledak dekat hotel milik Trump tersebut yang menyebabkan 1 orang tewas serta 7 lainnya terluka dalam ledakan tersebut. Beda dengan serangan New Orleans yang terjadi pada Rabu dini hari, yang mana pengemudi menabrakkan truknya ke kerumunan orang yang sedang merayakan tahun baru di Bourbon Street, New Orleans, dan kemudian melepaskan tembakan. Pernyataan waspada. Akankah peristiwa ini bisa terjadi di Indonesia di tengah kerumunan massa, ada serangan rampage menabrakkan kendaraannya? Nauzubillah min zalik. Jangan sampai terjadi. Tapi di hati kecil Bosman ya, ada satu hal lagi. Kayaknya Amerika hancur deh. Peace.